Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Mari kita sama-sama menyiapkan hati kita. Kita mengucap syukur hari ini Tuhan memberikan harinya untuk kita beribadah dan datang kepadanya. Oleh karena itu, sebelum kita memulai segala sesuatu, marilah kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari sama-sama kita berdiri. Kita akan memberikan penghormatan kepada Bapa di sorga. Hormat bagi Bapa sorga. Mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus, Engkaulah Juru Selamat hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami menyerahkan tubuh, jiwa, roh kami untuk kemuliaan nama-Mu. Aku berserah, aku berserah. Serahkan pada Yesus tubuh, roh dan
Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Marilah kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih untuk kesempatan hidup hari ini lagi. Kami boleh beribadah kepadamu. Biar kiranya kasih cintamu yang terus menopang menolong kami di sepanjang ibadah kami ini ya Bapa. Dan sebelum jauh melangkah di dalam menyembah, memuji, memuliakan namamu, dan juga mendengarkan firman-Mu di dalam ibadah ini, kami datang di hadapan-Mu ya Bapa, menundukkan kepala kami, memohon, meminta kepadamu untuk Tuhan mengampuni setiap dosa, kejahatan, kesalahan yang kami buat, yang sengaja maupun tidak sengaja di dalam kehidupan kami. Dosa terhadap orang tua kami, anak-anak kami, suami istri, pimpinan bawahan kami, rekan-rekan sekerja sepelayanan kami, yang telah kami sakiti mereka dengan lidah, bibir, mulut kami, tindakan, perbuatan kami. Kami mohon ampuni kami, kasihani kami Bapa, supaya kami layak di dalam mengikuti ibadah pada hari ini. Terima kasih Bapa. Kami adalah manusia ciptaan, terbatas, berdosa. Kami bobrok, najis, pemberontak di hadapan Tuhan. Kami tahu yang benar, namun seringkali kami lalai untuk melakukannya. Oleh itu kami mohon ya Bapa, ampuni kami, kasihani kami. Karena kami sadar bahwa hanya Engkaulah yang sanggup dan mampu untuk menyucikan, menguruskan setiap dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Bapa. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, sekalipun dosamu merah seperti germiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kedarajan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan duduk kembali. Mari kita bersorak-sorai dan datang kepada Dia dengan hati yang penuh dengan puji-pujian. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak
terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 21, ayat 9 sampai dengan 14. Tangan-Mu akan menjangkau semua musuh-Mu. Tangan kanan-Mu akan menjangkau orang-orang yang membenci Engkau. Engkau akan membuat mereka seperti perapian yang menyala-nyala. Pada waktu Engkau menampakkan diri, ya Tuhan. Murka Tuhan akan menelan mereka, dan api akan memakan mereka. Keturunan mereka akan Kau binasakan dari muka bumi, dan anak cucu mereka dari antara anak-anak manusia. Apabila mereka hendak mendatangkan malapetaka atas-Mu, merancangkan tipu muslihat, mereka tidak berdaya. Ya, Engkau akan membuat mereka melarikan diri. Dengan tali busur-Mu, Engkau membidik muka mereka. Bangkitlah, ya Tuhan, di dalam kuasa-Mu. Kami mau menyanyikan dan memazmurkan keperkasaan-Mu. Demikianlah Mazmur Tuhan. Haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Di saat kita mengalami banyak masalah dan tantangan dalam kehidupan, pastikan hati kita terpaut kepada Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan yang membuka jalan. Dia buka jalan, Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan. Dia buka jalan. Di belantara Dia tetap menuntunku, di sungai, di gurun ku temui. Langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan. Dia buka jalan
saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan. Dia buka jalan. Di belantara Dia tetap menuntunku. Di sungai, di gurun ku temui. Langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan. Dia buka jalan. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan. Dia buka jalan. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan. Dia buka jalan. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tadi firman Tuhan telah dibacakan oleh petugas yang diambil dari Yeremia pasal 29 ayat 11, dan saya memberi judul dari renungan pada hari ini adalah Seturut Rancangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, suatu kali seorang anak laki-laki berkata kepada Tuhan, "Tuhan, aku telah berpikir dan aku tahu apa yang aku inginkan pada saat aku menjadi pria dewasa nanti." Anak itu mulai memberikan daftarnya kepada Tuhan. Daftarnya begini: tinggal di rumah besar dengan 2 anjing mungil kecil yang bisa menari-nari gitu ya. Itu kan anjing apa ya? Pudel gitu ya. 2 anjing pudel dan sebuah kebun. Menikah dengan seorang wanita cantik, jangkung, dan karena ini anak bule ya, dia mengharapkan istrinya itu adalah istri yang cantik dan bermata biru. Dia ingin memiliki 3 anak laki-laki. Anak laki-laki yang pertama akan menjadi pejabat negara. Anak laki-laki yang kedua menjadi seorang ilmuwan dengan penemuan-penemuan besar. Dan anak laki-laki yang ketiga adalah seorang pemain sepak bola di klub top ternama di Eropa. Dia juga ingin menjadi seorang penjelajah yang mendaki gunung-gunung yang tinggi dan mengemudikan mobil Ferrari merah yang sangat mewah.
Tahun demi tahun berlalu. Anak laki-laki itu kini telah menjadi seorang pria dewasa dan hidup bahagia dengan seorang wanita yang cantik dan baik hati, namun tidak bertubuh tinggi seperti yang diharapkan. Dia bertubuh pendek, matanya nggak biru tapi matanya coklat. Dan karena bisnisnya, dia tinggal di sebuah rumah di kota. Dia memiliki 3 anak perempuan, padahal dia mengharapkan 3 anak laki-laki. Anak perempuan ini, satu keluarga ini memelihara seekor kucing, bukan 2 ekor anjing, yang berbulu halus. Salah seorang anak menjadi perawat, seorang lagi menjadi seniman, dan yang ketiga menjadi guru musik. Apa yang diingat oleh pria tadi? Nah, ketika dia terbangun dan teringat akan percakapannya dengan Tuhan di masa kecilnya, hal ini membuat dirinya berseru kepada Tuhan. Apakah Engkau, Tuhan, ingat ketika aku muda? Aku mengutarakan kepadamu isi hatiku, segala keinginanku. Mengapa tidak kau berikan semua itu? Dan justru yang engkau berikan adalah sebaliknya. Tapi apa kata Tuhan kepada dia? Seharusnya aku memang dapat memberikannya kepadamu, jawab Tuhan. Namun aku ingin membuat engkau bahagia. Sekali lagi, namun aku ingin membuatmu bahagia. Pernyataan ini membuat pria itu kembali teringat akan penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Dan sungguh Tuhan itu baik. Menyertai kehidupannya, merencanakan yang terbaik kepada anaknya. Ingat bahwa Tuhan ingin terbaik bagi kita, selayaknya seorang bapa kepada anaknya. Dan seringkali kita berpikir bahwa segala yang kita inginkan itu yang terbaik buat kita. Apa yang terbaik buat kita, apa yang kita inginkan dan itu adalah hal yang baik bagi kita, belum tentu itu baik di mata Tuhan bagi kita. Percayalah kepadanya dengan segenap hati, maka ia akan bertanggung jawab atas hidupmu. Dan seperti halnya firman Tuhan yang mengatakan bahwa bapa mana ketika anaknya meminta roti, dia malah memberi ular yang berbisa, yang berbahaya. Dan di balik firman ini jelas mengatakan bahwa yang penting Tuhan rancangkan, Tuhan berikan kepada kita, itu adalah yang terbaik. Bapa mana ketika anaknya yang masih kecil, yang harus dijaga, meminta gunting, meminta pisau, dan Tuhan berikan? Jelas tidak. Dia memberikan yang terbaik bagi anaknya. Itu adalah bapa yang mengasihi anaknya. Kita akan baca sekali lagi tadi firman Tuhan yang sudah dibacakan oleh petugas. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi berkat apa yang dapat kita peroleh dari pembacaan firman ini? Yang pertama, ketika kita
di dalam kehidupan kita menemui kemalangan-kemalangan. Ketika kita dalam kehidupan kita saat ini mengalami krisis kehidupan. Ketika di dalam kehidupan ini, sekarang ini, mengalami pencobaan ekonomi keluarga yang semakin melorot. Ketika kita saat ini mengalami misalnya pekerjaan kita, permasalahan-permasalahan di dalam pekerjaan, hubungan antar teman kita sesama karyawan, atau permasalahan-permasalahan yang lain, jangan kita cepat mengeluh. Melainkan ketika semuanya itu terjadi, itu seturut dengan izin Tuhan, dan optimislah bahwa itu adalah alat untuk kita dapat struggle, dapat berjuang di dalam kehidupan ini. Karena dengan demikian kita menjadi semakin dewasa. Jadi berkat yang pertama adalah ketika kita mengalami suka dan duka di dalam kehidupan, tetap bersyukurlah kepada Tuhan. Karena di balik ucapan syukur ada sebuah kekuatan yang luar biasa di dalam hidup kita yang akan membarui kehidupan kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, biarlah kita tetap berserah kepada Tuhan. Baik dikala suka maupun dikala duka, dikala ada persoalan-persoalan, dikala ada pencobaan-pencobaan, semuanya pasrahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Maka ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan turut campur tangan di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, biarlah kita mengikuti kehidupan ini, jalan kehidupan ini, yang bagaikan bahtera, bagaikan perahu, yang tidak hanya melewati lautan yang tenang-tenang saja, tetapi kadang melewati gelombang yang besar. Tapi tetap biarlah kehidupan kita mengikuti alurnya Tuhan, mengikuti arusnya Tuhan, mengikuti rancangannya Tuhan. Dan benar kalau kita mengikuti rancangan Tuhan, maka kehidupan kita akan damai, memiliki kedamaian, memiliki sukacita, memiliki ucapan syukur itu. Karena apa? Karena kita tahu bahwa Tuhan selalu menyertai kita. 3 hal ini biarlah menjadi firman Tuhan yang menjadi firman yang kita lakukan di dalam kehidupan hari demi hari kita. Maka kehidupan kita akan seturut dengan rancangan-rancangan yang telah dirancangkan Tuhan kepada kita. Dan rancangan itu menuju kepada yang baik. Dan saya baca sekali lagi ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami mengucapkan syukur atas firman-Mu. Biarlah kami di dalam kehidupan kami, memang kami juga mengalami keadaan suka, di mana kami bersukaria oleh karena keadaan itu. Tetapi kadang juga kami mengalami satu duka cita, ditinggalkan oleh yang terkasih di dalam keluarga, duka di dalam pekerjaan ketika ada konflik dengan teman sekerja kami,
juga permasalahan ekonomi, dan semua yang menyebabkan hati kami berduka ya Tuhan. Tantangan, persoalan ada di dalam kehidupan kami. Tetapi firman-Mu mengatakan kepada kami, menyuruh kami untuk mengucap syukur senantiasa dalam segala hal. Untuk tetap berserah kepada Engkau. Dan untuk tetap mengikuti rancangan-rancangan Tuhan. Karena ketika kami mengalir dan menyerahkan diri kami kepada nahkoda kapal kehidupan kami masing-masing ya Tuhan, yaitu Engkau sendiri, maka kami akan menuju kepada jalan yang benar dan akan Engkau arahkan dalam rancangan damai sejahtera yang Engkau berikan kepada kami. Ajar kami untuk berserah kepada Engkau, seturut dengan rancangan damai sejahtera yang akan Engkau berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita mempersiapkan persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening atau QR yang tertera di layar. Mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Ku Persembahkan Hidupku. Serahkan padamu Tuhan, penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku kepadamu Tuhanku. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami.
Bapak Ibu dipersilahkan berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, atas cinta kasih-Mu, anugerah-Mu bagi kami, sehingga kami dilayakkan, diizinkan Tuhan untuk terlibat di dalam melayani Dikau hari ini sebagai kepala gereja kami. Ampuni kami ya Bapa, kalau di dalam melakukan tugas panggilan ini, penatalan ini, dan kami memiliki motivasi yang salah, keliru di hadapan-Mu, kami mohon belas kasihan-Mu, ampuni kami, kasihani kami. Dan kiranya semua pujian sembah kami pada hari ini berkenan dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, berterima kasih juga karena Tuhan masih mau berbicara kepada kami lagi hari ini. Melalui firman Tuhan yang dibagikan, dikabarkan, direnungkan, diseringkan oleh anak-Mu, Pastor Agus Santoso pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami semuanya, agar firman Tuhan yang telah dibagikan ini tidak menjadi sia-sia, tetapi mendapat tempat yang subur di hati kami masing-masing. Dan kami dimampukan oleh Tuhan untuk melakukannya dengan benar di dalam setiap perjalanan hidup kami. Berkati, urapi Pastor Agus Santoso dalam kehidupan pribadi, pekerjaan, pelayanan, keluarga, rumah tangganya. Tuhanlah yang buat semuanya menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa pada hari ini, kiranya kami semuanya yang telah dilawat oleh kuasa kasih kebenaran firman-Mu ini, memampukan kami untuk terus membangun relasi yang intim dengan Tuhan setiap saat, setiap waktu. Mengandalkan Tuhan. Berharap hanya kepada Tuhan di dalam menghadapi tantangan, rintangan di dalam dunia yang penuh dengan kekacauan, kegelapan ini. Kami terus hidup oleh karena Tuhan di dalam hidup kami. Kami dimampukan oleh Tuhan untuk mewarnai dunia ini, menerangi dunia ini dengan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk kami, keluarga besar gereja ini. Tuhan tolong kami, supaya kami boleh hidup seturut dengan maunya Tuhan, bukan seturut dengan maunya kami. Baik anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, lansia dan sebagainya. Biarlah kami semuanya satu hati di dalam mengikut Dikau, mengiring Dikau sampai akhir hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Tolong kami agar kami tidak disesatkan dengan berbagai ajaran-ajaran palsu yang membuat kami menjauh dari Tuhan, menjadi setrunya Tuhan, musuhnya Tuhan. Tetapi kiranya melalui firman Tuhan, kami diajarkan untuk terus bersekutu dengan Tuhan, tidak terpisahkan dengan Tuhan, Sang Pencipta kami, sehingga kami mampu menghadapi dunia ini karena Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh anggota gereja ini, Tuhan berkati kami semuanya, baik yang ada di Jabodetabek maupun di luar Jabodetabek, di berbagai daerah. Tuhan berkati, sehingga sekalipun kami berjauhan, tetapi kami terus satu dalam doa kepada Tuhan untuk perkembangan kemajuan dari gereja ini ya Bapa, sehingga gereja ini tumbuh menjadi besar secara kualitas dan kuantitas untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berdoa untuk segala kebutuhan daripada anggota gereja ini, Tuhan Engkau sendiri akan mencukupkan bagi mereka semuanya. Karena kami memiliki moto melayani yang tak terlayani, kiranya terus tersiar dimanapun kami berada untuk memenangkan banyak orang demi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, demi kerjaan surga di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa pada saat ini Tuhan bagi mereka yang mengalami kelemahan tubuh hari ini. Tuhan tolong mereka, pulihkan, sembuhkan mereka ya Bapa, yang berseru memohon meminta kepadamu pada hari ini. Di tengah tekanan hidup, pergumulan hidup, Tuhan tolong mereka. Yang ada di hospital atau di rumah mereka masing-masing, kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu. Engkau sanggup untuk melawat, memulihkan mereka yang berseru kepadamu pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang sudah bekerja. Tuhan berkati pekerjaan pelayanan mereka, agar terus menjadi saluran berkat bagi orang banyak yang ada di sekitar mereka. Yang belum bekerja, Tuhan berikan pekerjaan kepada mereka seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Yang sementara ini studi juga, Tuhan berkati studi mereka. Masa depan mereka boleh menjadi terang benderang karena Tuhan yang telah memilih menetapkan mereka.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa pada saat ini menyerahkan pengurus Yayasan Moria ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati anak-anak-Mu yang telah Engkau pilih. Berikan hati untuk melayani secara holistik, secara utuh, termasuk di dalam dunia pelayanan ini. Tuhan berkati mereka. Segala usaha pekerjaan pelayanan keluarga mereka, rumah tangga mereka, Tuhan yang buat menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia yang kami cintai ini. Tuhan berkati. Berbagai persoalan yang terjadi di negeri ini, baik politik, sosial, pendidikan, agama, kesehatan, budaya, dan seterusnya, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan tolong bangsa yang penuh dengan kemajemukan ini disatukan di dalam Pancasila. Biarlah ini terus tercipta, terukir, sehingga semua masyarakat ini, sekalipun dalam kepelbagaian, tetap satu di dalam Tuhan. Karena Tuhan yang menghendaki, memilih bangsa ini berdiri tegar di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa kami ya Bapa. Kami serahkan seluruh pergumulan kami hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah semuanya jadi menurut kehendak Tuhan, bukan kehendak kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Doa yang jauh dari sempurna, kami akan sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, marilah kita bersama-sama membacakan nats pedoman hidup baru yang terambil dari Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-14. Kita akan membacanya bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Tuhan, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkah, puji Dia seluruh makhluk, puji Dia seluruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita akan kembali melanjutkan tugas pekerjaan pelayanan kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita semuanya. Jadilah pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan dimanapun Bapak Ibu dan saya berada. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Rangkaian ibadah kita telah selesai. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali dan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand.
ocean rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the ocean rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God.